Adu otot blokade di Selat Hormuz kini meluas dengan menyasar isu strategis ke Selat Malaka. Sejumlah media internasional, terutama dari India, mulai menyoroti adanya niat Amerika Serikat untuk mengincar kendali di Selat Malaka. Pemicunya adalah munculnya isu keinginan Washington melintasi kawasan udara Indonesia secara bebas. India dan China sebagai dua negara raksasa Asia diprediksi akan ikut terseret ke dalam konflik jika ambisi Amerika Serikat ini benar-benar terwujud. Sebab Selat Malaka yang membelah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura, punya bobot strategis yang sangat vital bagi kelangsungan ekonomi dan militer negara adidaya. Lantas mengapa Selat Malaka begitu penting bagi Amerika Serikat? Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap isu ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Spekulasi soal keterlibatan Amerika Serikat di Selat Malaka mulai menjadi sorotan utama berbagai media asing, terutama dari India, usai blokade di Hormuz diterapkan. Salah dua media yang memberitakan soal ini adalah NDTV. Dalam tulisan mereka bertajuk US may be airing Strait of Malacca after Hormuz, why it matters to India. Lalu media First Post dalam tulisan mereka bertajuk Is US airing the Strait of Malacca after Hormuz, why does this route matter to India? Mengutip First Post, meskipun ketergantungan ekonomi langsungnya relatif lebih rendah, Washington memandang selat tersebut dari sudut pandang strategis dan militer. Lebarnya yang sempit di berbagai titik penting menjadikannya potensi hambatan sekaligus titik tawar dalam skenario konflik di masa depan, terutama terhadap China. Kedekatan geografis ini dapat berkontribusi pada kerjasama antara Amerika Serikat dan India, khususnya dalam konteks menyeimbangkan pengaruh China di kawasan tersebut. Namun perluasan peran Amerika Serikat di Selat Malaka harus mempertimbangkan lanskap regional yang kompleks. Indonesia dan Malaysia berbagi kendali atas selat tersebut yang memiliki sensitivitas jangka panjang terkait kedaulatan dan batas maritim. Analis militer melihat bahwa Amerika Serikat sedang berusaha mengamankan koridor transit yang andal di Asia Tenggara guna menghadapi persaingan kekuatan besar yang kian memanas. Selat Malaka menghubungkan antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik dan Asia Timur dengan Asia Barat dan Eropa. Selat ini membentang dari Sumatera di Indonesia hingga Malaysia dan bagian selatan Thailand di timur. Luasnya sekitar 65.000 km persegi dengan panjang 900 km. Selat ini mendapatkan namanya dari pelabuhan perdagangan Malaka di Pantai Melayu, sebuah kota penting pada abad ke-16 dan ke-17. Selat Malaka punya perbedaan bobot strategis yang signifikan jika dibandingkan dengan Selat Hormuz di Timur Tengah. Jika Hormuz adalah pusat pengiriman minyak bumi, maka Malaka berfungsi sebagai jalur perdagangan yang jauh lebih luas. Barang yang melewati selat ini mencakup barang untuk keperluan manufaktur, elektronik, hingga komponen industri. Data EIA menunjukkan sekitar 23,2 juta barel minyak per hari melewati Selat Malaka. Bagi China, selat ini adalah urat nadi kehidupan sebab 80% impor energinya datang melalui jalur ini. Ketergantungan tersebut telah lama dikenal sebagai dilema Malaka. China khawatir jika Amerika Serikat berhasil menguasai kendali strategis di sana, maka pasokan energi mereka bisa diputus kapan saja dalam skenario perang. Hal inilah yang mendorong Beijing melakukan operasi pemetaan bawah laut besar-besaran di sekitar selat untuk mempersiapkan medan pertempuran kapal selam mereka. Di sisi lain, Selat Malaka juga sangat krusial bagi perekonomian India. Sebanyak 55% perdagangan New Delhi melewati rute tersebut. India punya keunggulan geografis lewat Kepulauan Andaman dan Nicobar yang dijuluki sebagai kapal induk yang tak dapat tenggelam. Dengan infrastruktur militer seperti Inchbus di Campbell Bay, India mampu memantau seluruh lalu lintas maritim.
Amerika Serikat pun berusaha membina hubungan erat dengan India guna menjadikan negara itu sebagai penyeimbang pengaruh Cina di salah satu koridor tersibuk di dunia ini. Isu soal rencana Amerika Serikat untuk menguasai langit Indonesia semakin memanas usai laporan The Sunday Guardian menyebut adanya dokumen rahasia berjudul Operationalizing US Overflight. Dokumen itu mengklaim Indonesia akan memberikan izin penerbangan tanpa batas bagi pesawat militer pasukan Paman Sam. Tetapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas membantah adanya kebijakan semacam itu. Juru bicara Kemlu Yevgeny Mewengkang menegaskan izin resmi lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat belum berlaku dan masih dalam tahap kajian intensif. Yevgeny membenarkan bahwa blanket overflight merupakan usulan dari pihak AS, tapi hal itu masih menjadi pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers pada Kamis 16 April 2026. Dapat kami sampaikan lagi, hal tersebut kan merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat, Mbak Anissa, dan masih menjadi bagian dari pertimbangan kita, pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Dan mekanismenya, pengaturannya, dan berbagai detailnya masih perlu terus ditelaah secara hati-hati dengan pastinya menempatkan kepentingan nasional kita, kedaulatan wilayah udara kita, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif kita sebagai landasan yang paling utama. Dari pihak Kementerian Pertahanan turut memberikan klarifikasi bahwa dokumen yang beredar bukanlah perjanjian final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyatakan, otoritas dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara. Indonesia memastikan setiap bentuk kerjasama tetap menjamin kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas asing di ruang udara nasional. Spekulasi soal minat Amerika Serikat terhadap Selat Malaka menempatkan kawasan Asia Tenggara dalam pusaran persaingan kekuatan global yang berbahaya. Gagalnya Washington dalam meredakan ketegangan di Selat Hormuz terlihat mendorong pasukan Paman Sam untuk mengamankan titik-titik strategis lain guna menekan Cina. Pengakuan media asing soal pentingnya akses udara di Indonesia menunjukkan bahwa posisi geografis Nusantara adalah kunci utama dalam proyeksi kekuatan militer di Indo-Pasifik. Indonesia telah memberikan sinyal keras bahwa kedaulatan udara dan laut adalah harga mati yang tak bisa ditawar oleh kepentingan adidaya manapun. Ketegasan Kemlu dan Kemhan dalam membantah izin bebas penerbangan militer adalah bentuk pertahanan diplomasi agar Indonesia tidak menjadi tumbal dalam persaingan Amerika Serikat dan juga Cina. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.